pagi sahabat perkebunan Surabaya, jumpa lagi dengan saya Diana yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Hari ini kita akan membahas salah satu layanan yang diselenggarakan oleh BBPPTP Surabaya, yaitu layanan SIM OPT. Nah, kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah salah satu petugas dari Balai Surabaya, yaitu Mas Arief. Ya, selamat pagi Mas Arief. Selamat pagi Bu Diana. Iya, beliau adalah jabatannya statistisi ahli muda, gitu ya Mas. Ya. Oke, sahabat perkebunan Surabaya, mari kita kenalan dulu apa itu yang dinamakan dengan SIM OPT, layanannya seperti apa gitu ya Mas Arief ya. Baik, siap. Oke. Baik sahabat perkebunan Surabaya, kita akan mengulik tentang apa itu SIM OPT langsung ke narasumbernya. Baik, Mas Arief, boleh saya bertanya mulai ya? Oke, siap. Mas Arief, boleh diperkenalkan apa itu SIM OPT dan apa sih tujuannya untuk masyarakat kita gitu Mas Arief? Oke, baik. Baik sobat perkebunan, jadi mungkin yang belum kenal dengan SIM OPT apa, ini saya jelaskan bahwa SIM OPT ini merupakan salah satu layanan dari BBPPTP Surabaya yang berbasis web gitu ya. Apa layanan yang diberikan, yaitu layanan berupa penyajian data dan informasi seputar serangan OPT perkebunan. Informasi ini meliputi data yang tersedia di masa lampau, masa saat ini maupun nanti prediksi ramalan ke depannya. Data yang kami sajikan dikemas dalam bentuk tabel, grafik maupun peta gitu ya, sehingga informasi itu bisa lebih informatif dan bisa lebih mudah untuk diinterpretasikan oleh semua pengguna gitu ya. Nah, itu tadi kan Mas Arief ngomong data yang masa lampau dan masa yang sekarang gitu. Itu masa lampaunya itu boleh ini nggak Mas? Dia berapa tahun ke belakang gitu? Iya, data kami yang kita record sudah kita masukkan itu mulai 2015 sampai terbaru sekarang ini yang terakhir 2024 terakhir, beberapa sudah masuk yang di 2025. Oh, bisa dibilang ini ya 10 tahun ke belakang ya, gitu ya 10 Mas? tahun kita punya rekod datanya gitu ya. Berarti bisa disimpulkan kalau SIM OPT itu bagus dalam pengarsipan data-datanya gitu ya Mas? Iya, jadi data kita lengkap dari 2015 sampai yang terbaru saat ini. Nah, sekarang ini Mas, aku pengen tahu itu gimana tujuan awalnya dibentuknya SIM OPT dan apa sih tujuannya buat masyarakat itu? Oke, baik. Jadi awal mula dulu dirintis ataupun dikembangkan aplikasi ini berawal dari proses pelaporan data yang kemudian seringkali kesulitan. Pelaporan data dari mana? Dari petugas pengamat ke balai gitu. Oh, jadi sering terlambat. Wilayah kerjanya kita. Jadi sering terlambat. Kemudian formatnya tidak sama antara satu provinsi satu dengan yang lain berbeda. Nah, ini akhirnya kemudian kita bagaimana supaya proses pengirimannya itu bisa lebih rapi, terstandarisasi dan juga lebih cepat. Maka kemudian kita bangunlah SIM OPT ini. Nah, maka kemudian yaitu salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaporan. Selain itu, kami juga di balai data yang dimasukkan atau yang kami terima itu tentu kan kita rekap, kita olah, kita analisa, kita sajikan dalam bentuk entah itu grafik maupun peta. Nah, sebelum adanya SIM OPT ini kami lumayan kerja keras gitu ya untuk menyajikannya dalam bentuk grafik, peta itu harus buat satu persatu manual. Nah, itu akan memakan banyak tenaga dan waktu tentunya. Nah, dengan adanya SIM OPT ini itu semua lebih cepat. Nah, tinggal kita klik, gitu ya? 1-2 klik sudah keluar tuh yang kita inginkan. Baik itu dalam bentuk peta maupun grafik sesuai kebutuhan. Berarti SIM OPT ini mengikuti revolusi 4.0 ya? Boleh. Gitu ya. Baik Mas. Pertanyaan selanjutnya ini, siapa aja yang bisa mengakses layanan ini Mas? Oke, jadi layanan ini terbuka ya. Jadi semua masyarakat boleh mengakses layanan kami SIM OPT ini. Jadi baik itu dari petani, kemudian petugas, penyuluh, dinas terkait, termasuk mahasiswa, dosen, akademisi, silahkan. Termasuk juga pihak-pihak swasta yang membutuhkan data informasi terkait dengan serangan OPT di wilayah kerja Balai Besar Surabaya ini, silahkan bisa
mengajukan bahasa kami itu registrasi gitu ya, atau pendaftaran. Nanti kita dapat akun, kita aktifasi. Nah, dari situ kemudian mereka bisa mengakses data itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, mau mengakses data mulai dari kapan sampai kapan, di kabupaten mana, provinsi mana. Nah, kita ada di situ. Nah, itu kan tadi kita kalau mau mengakses kita harus daftar nih, Mas. Oh iya. Daftarnya itu ada biaya keanggotaannya nggak gitu? Oh iya. Jadi kita ini bebas ya, gratis ya. Jadi Gratis. bebas biaya, betul. Jadi ini memang salah satu kepedulian kita, tanggung jawab kita untuk era keterbukaan informasi, tidak ada yang ditutupi, dan memang kita hak dari masyarakat untuk mengetahui kondisi dari perkebunan, khususnya terkait dengan perlindungannya ya, terkait dengan hama penyakit. Tentang OPT ini memang perlu untuk kemudian diketahui sehingga saling sinergi antara petani dengan dinas-dinas terkait dalam upaya-upaya mengendalikan serangan hama penyakit ini. Berarti ini salah satu keuntungannya yang sangat menguntungkan sekali ya, Mas. Misalnya untuk kita tahu waktu zaman kuliah dulu kita kan mau mengakses jurnal A, pengen dapat data A gitu, kita kan harus berbayar gitu ya, Mas. Ternyata di sini ada yang gratis yang disediakan oleh pemerintah gitu ya. Betul. Jadi mungkin sedikit menambahkannya, ada beberapa pengalaman juga teman yang kemudian mencari data harus bayar sekian, ini biayanya sekian. Nah, kita berangkat dari situ, ya kita memang tidak ada tendensi apa-apa, kita memang memudahkan. Banyak juga pengguna dari SIM OPT ini dari kalangan akademisi. Ada mahasiswa S2, mahasiswa S1 yang kemudian butuh data untuk penelitiannya. Beberapa yang kemudian mendaftar di kami dan kita sediakan data sebagaimana yang mereka inginkan atau mereka yang butuhkan, seperti itu. Gampang banget untuk dapetin data di SIM OPT itu ya, Mas. Jadi penggunanya itu nggak harus datang ke sini. Kalau datang ke kantor kita kan jauh dari kota nih, Mas, adanya di Jombang. Itu kan harus mengeluarkan biaya, gitu kan, waktu gitu. Tapi kalau dia menggunakan SIM OPT, cukup daftar, kemudian download data yang diperlukan. Betul. Jadi cukup dengan mereka membuka di browser. Jadi kita tidak usah untuk kemudian mengunduh aplikasi, karena kita basicnya adalah basic web, sehingga kita hanya cukup klik aja di Google SIM OPT perkebunan, pasti nanti akan muncul di halaman pertama paling atas gitu ya. Jadi kalau HP-nya itu memorinya sedikit itu nggak bermasalah. Betul. Jadi itu salah satu benefit keunggulan kami ya, salah satu juga. Ini kan kita ngomongin tentang aplikasi yang berbasis web gitu, Mas. Kalau kita tidak mempraktekkan gitu ya, tidak memberitahu, tidak spill tentang SIM SIM OPT-nya gitu kan, kita nggak enak gitu. Jadi boleh nggak ini kita dipraktekin gitu ya, di spill, Mas, kayak apa sih fitur utamanya gitu, Mas? Oke, baik. Jadi langkah awal ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus punya akun dulu. Untuk mendapatkan akun kita harus registrasi. Jadi kita coba saya tunjukkan di sini. Kita buka SIM OPT gitu ya, SIM OPT lah ini, SIM OPT. Nah, ini seperti ini. Kita tinggal klik di sini daftar gitu ya. Klik daftar, kemudian kita isi. Itu daftarnya pakai KTP nggak, Mas? Oh, nggak usah. Ini kita cukup email gitu ya. Kemudian passwordnya apa kita tuliskan gitu ya. Nah, kita tuliskan apa passwordnya, ini kebetulan saya sudah daftar tadi. Kemudian nama lengkapnya kita isi. Nah, kemudian nomor handphone, karena ini juga nanti barangkali butuh untuk kita sebagai survei kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, itu butuh kadang nomor WA untuk kita hubungi untuk memberikan masukan gitu. Kita kasih nomor ininya ya, kemudian alamatnya misalnya gitu ya, kita isi, kemudian asalnya apa, dari mana gitu ya. Nah, misalkan ini saya kasih contoh aja ya. Nah, ini pekerjaannya apa, lah kemudian keperluannya untuk apa, misalkan untuk penelitian. Nah, seperti itu. Kemudian kita sudah selesai, kita kemudian ini I am a robot, untuk memastikan bahwa bukan robot kita ya. Nah, kemudian kita klik daftar. Nah, bagaimana kalau sudah diaktifasi oleh admin? Nah, ketika sudah di aplikasi, maka kita bisa login. Kita masukkan username tadi, passwordnya kita masukkan, kemudian kita login. Nah, setelah kita login, nanti ini tampilan aplikasinya. Kita bisa masuk melalui menu data playground. Di sini sudah disiapkan banyak beragam fitur yang sesuai kebutuhan kita. Kita mau datanya seperti apa? Mau minta data historis beberapa tahun yang lalu, atau data saat ini di suatu wilayah, bisa peramalan juga ada. Ini saya kasih contoh satu, misalkan ini ya,
data satu periode. Nah, misal saya kasih contoh satu, ini kita tinggal pilih aja mau tahun berapa, triwulan berapa. Nah ini saya ambil contoh aja ya Jawa Timur gitu katakan. Nah seperti ini. Nah ini ada datanya, ada sekian OPT. Lah ini tinggal dipilih mau nyari OPT apa yang mau tampilkan. Katakan saya mau menampilkan ini kakao. Nah, namanya hama PBK atau Conoforma cramerella. Kita bisa klik di sini. Nah dari situ kita bisa lihat. Nah ini ada dalam bentuk tabel, ada dalam bentuk grafik. Nah, ini juga bisa kita pilih grafiknya. Nah, kita bisa pilih yang mana sesuai yang kita butuhkan. Nah, kemudian juga ada petanya. Nah, seperti ini. Nah, ini peta juga kita pilih. Mau ininya luas serangannya dalam bentuk persen maupun dalam bentuk hektar. Nah, seperti ini. Ini gambarannya ya. Ini salah satu kalau gambarannya. Pencariannya nih Mas, pencariannya ini berdasarkan komoditas perkebunannya atau berdasarkan OPT-nya gitu Mas? Iya. Jadi pilihan di sini beragam. Bapak Ibu yang mungkin masih belum ini OPT-nya apa, bisa dari yang umum dulu, bisa kita dari komoditasnya dulu, bisa juga dari OPT-nya. Jadi kalau kita sudah jelas spesifik penelitiannya tentang apa atau melihat tentang apa, OPT apa, langsung kita klik OPT-nya. Tapi kalau pengen kita meneliti tentang komoditasnya, di komoditas itu apa hama yang paling banyak menyerang di wilayah ini, nah, kayak gitu, di Jawa Timur atau di Jawa Tengah. Nah itu bisa kita spesifik komoditi dulu, ada kelihatan nanti kemudian OPT mana yang paling banyak. Nah seperti itu. Ini Mas, aku pernah lihat ini di sini tuh ada saran pengendalian kayak gitu ya Mas? Ya betul. Itu kayak apa itu Mas, saran pengendalian OPT-nya Mas? Jadi di aplikasi kami juga kita siapkan ya. Jadi saran atau teknik pengendalian di beberapa OPT utama ya. Mungkin tidak semuanya, tetapi OPT penting tanaman perkebunan kita siapkan ini. Jadi nanti bisa diunduh gitu ya. Filenya itu terkait dengan saran pengendalian. Misalkan Bapak Ibu sobat perkebunan pingin meneliti misalkan tentang pengendalian hama PBK pada kakao kata gitu kan. Melihat datanya ini bagaimana saran pengendaliannya, kita tinggal klik ada teknik pengendaliannya, nanti kemudian akan diarahkan ke file PDF yang bisa diunduh gitu ya. Seperti itu. Jadi sudah kita lengkapi juga dengan saran pengendalian. Itu paten ya Mas, saran pengendaliannya itu berdasarkan apa itu Mas? Berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh petugas di sini atau berdasarkan mengacunya ke mana gitu Mas? Iya, jadi file-file yang kemudian kami share di sini itu adalah dari kumpulan dari teman-teman, tulisan teman-teman juga yang itu juga sumbernya dari Jakarta, dari pusat, dari buku-buku pedoman pengamatan, buku pengendalian yang itu kemudian kita rangkum sehingga masing-masing OPT kita ada pengendalian sendiri-sendiri seperti. Berarti ini saran pengendaliannya itu berasal dari kajian pustaka, kemudian juga berdasarkan pengalaman dari praktek-praktek yang dilakukan oleh petugas di balai gitu ya Mas? POPT di balai kan kita kan punya POPT banyak tuh dengan spesialisasi masing-masing ya. Nah dari situ kemudian kan mereka menulis, kadang membuat tulisan populer apa, nah itu kemudian kita rangkum di situ. Nah, supaya bermanfaat gitu. Betul, jadi tidak sebatas tulisan saja sehingga bisa benar-benar dipakai digunakan. Berarti SIM OPT ini sangat membantu sekali untuk efisiensi dan efektivitas kerjanya kita gitu betul, ya Mas? Sangat betul sekali. Kalau efisiensinya tadi dalam bentuk apa itu Mas? Iya, efisiensi. Jadi dengan adanya SIM OPT ini kami ya, saya pribadi tentunya mungkin ya yang di sini salah satu tugasnya adalah mengelola data OPT ya, itu sangat terbantu sekali. Biasanya, maaf ya, kalau dulu saya bikin grafik itu harus buka Excel, bikin satu persatu itu, kayak gitu kan OPT-nya atau komoditasnya, kita bikin grafik satu persatu. Lah sekarang tidak perlu. Satu wilayah satu, bayangin kalau satu provinsi ada 8 kabupaten ya kan harus banyak bikin gitu 8 kayak gitu ya. Dikali wilayah kerjanya kita itu ada 8 provinsi. 8 provinsi ya Mas gitu. Jadi sangat memakan waktu, tenaga juga ya. Jadi itu salah satunya, itu salah satu contoh. Kemudian juga peta. Biasanya kami dulu itu bikin peta menggunakan software ArcGIS misalkan kayak gitu. Itu juga satu persatu kita bikin. Wah, itu memakan waktu sendiri. Meskipun kita udah terbiasa, tapi tetap misalkan butuh ketelitian juga, butuh ini. Tapi ketika ada SIM OPT ini sudah jadi dibikinkan petanya gitu. Tinggal klik seperti itu. Iya, petanya juga sudah kita sesuaikan, memang sesuai yang memang kita standarkan kayak gitu. Jadi
sangat-sangat terbantu. Analisa data peramalan biasanya kita bikin juga pakai SPSS lah, pakai R, pakai ini. Analisanya panjang. Peramalan apa ini? Peramalan serangan atau peramalan apa? serangannya. Jadi kita bisa dari data yang kita kumpulkan nih selama 10 tahun itu kita bisa buat pola datanya. Nah, ini serangan OPT ini datanya seperti apa, trennya seperti apa, ada pola musiman kan. Nah, seperti itu kita bisa tahu dari situ untuk membuat model peramalan untuk beberapa periode ke depan. Orang biasa yang nggak tahu ilmunya gitu itu bisa meramalkan itu dengan buka SIM OPT gitu ya. Jadi kita nggak usah belajar statistik sampai 1 S2. Cukup buka SIM belajar OPT. Tentang OPT ya, cuma lihat datanya aja ya bisa ngeramalin gitu. Cukuplah kami dulu yang belajar itu ya. Gitu ya. Sobat-sobat sekalian tinggal menikmati saja hasilnya seperti itu. Iya, luar biasa. Kemudian Mas, waktu pembentukan SIM OPT ini kan awal-awalnya pasti ada riset gitu ya, dan setelah berjalannya SIM OPT ini kan pasti ada monitoring dan evaluasi gitu. Boleh nggak diceritakan apa sih kelebihan dan kekurangan SIM OPT dibanding aplikasi lain gitu? Oke, siap. Baik ya, kita ini jujur-jujur saja ya. Jadi namanya aplikasi buatan manusia, tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan gitu ya. Ini bukan berarti untuk kemudian kita sombong kalau ada kelebihan. Pasti di balik kelebihan juga ada kelemahan. Nah ini, salah satu kelebihan tadi saya singgung sebenarnya. Kelebihan kami itu fleksibel gitu ya. Kenapa kok fleksibel? Karena bisa dibuka dari laptop, bisa juga dibuka dari mobile atau handphone. Jadi bisa. Kemudian yang kedua tadi, karena aplikasi kita basisnya adalah web, sehingga itu tidak akan membebani memori handphone kita. Sehingga tidak perlu kita capek-capek mengunduh, menginstal. Tambah banyak memorinya penuh, udah banyak grup WA. Semakin penuh nanti infonya, semakin lemot. Maka ini sangat ringan sekali sehingga aplikasi ini biar tidak membebani. Kemudian kelebihan yang lain itu adalah kita ada sistem validasi data. Jadi petugas atau yang bagian operator untuk entry itu tidak boleh asal. Kalaupun asal nanti tidak bisa diupload datanya karena tidak valid, misalnya seperti itu. Nah, ini ada sistem validasi datanya juga. Sistem validasinya itu by sistem atau oleh operator SIM OPT-nya? By sistemnya. Jadi ketika ada jumlah, katakan nih luas serangannya melebihi luas area yang dia ketikkan, otomatis tidak bisa. Kan tidak mungkin dong, Mbak. Gitu. Luas serangannya 100 padahal luasnya tanamannya cuma 50 hektar, kan nggak mungkin. Nah itu tertolak langsung oleh sistem. Itu untuk meminimalisir human error seperti itu. Itu salah satu kelebihan kami. Dan yang terakhir mungkin ya kelebihan kami aplikasi SIM OPT ini adalah kita bisa entry-nya itu offline dulu. Jadi kita unduh template Excel-nya, kita isi Excel-nya, kemudian kita upload seperti itu. Jadi tidak harus online terus gitu ya. Nah, itu kalau online terus pas kemudian sinyalnya lagi nggak bagus, kuotanya lagi habis, ngulang lagi, udah banyak padahal. Gitu. Jadi kita bisa unduh template Excel-nya, kita offline. Setelah kemudian semuanya sudah selesai, baru kita upload satu persatu. Seperti itu. Gitu. Itu kalau kelebihan. Nah, kalau ngomong kelebihan sudah, sekarang kelemahan. Kalau kelemahan ini memang kami akui jadi salah satu kelemahan yang paling mendasar di aplikasi SIM OPT ini adalah menuntut bahwa laporan itu harus lengkap dulu. Jadi misalkan petugas entry di provinsi, katakan di Jawa Tengah gitu ya, dia bisa mengentry SIM OPT ini ketika semua kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah itu sudah mengirimkan semuanya, baru kemudian bisa direkap dan diupload. Kalau belum ini, nanti dia percuma dong diupload, nanti harus ngentri memperbaiki lagi. Jadi nunggu sampai selesai semuanya seperti itu. Ya, ini salah satu kendalanya kalau menggunakan SIM OPT. Jadi menunggu selesai semua. Jadi baru bisa diupload gitu kalau jadi, udah selesai gitu ya. Sampai ini berarti butuh sinergi ya, kerjasama yang baik antara petugas di kabupaten dengan pengelola data di provinsi, sehingga tidak ada kabupaten yang sudah rajin ini laporannya tapi belum bisa ini karena ada kabupaten yang tidak rajin atau mungkin agak terlambat gitu ya, sehingga memperlambat petugas di provinsi untuk melaporkan ke pusat atau ke balai seperti itu. Gitu. Itu salah satu kendala kelemahan dari SIM OPT ini. Yang kedua, ini yang kemarin agak terlewatkan ya. Jadi di kami kemarin waktu pengembangan dari pihak developernya terlewat untuk kemudian menambahkan fitur lupa password. Padahal ini sangat penting. Nah, itu kalau jadi nggak bisa nih Mas. Lah kalau lupa password nggak bisa login. Ya, jadi kalau lupa password maka kita mitigasi. Kemarin sempat ada temuan waktu kita ada surveillance ya, karena memang
layanan SIM OPT ini sudah masuk ISO ya. Jadi setiap tahun ada audit ininya ya, di audit gitu ya. Nah, dia salah satu temuannya di situ ketika bagaimana kemudian ketika lupa password. Nah, salah satunya kita ada mitigasinya adalah dengan menambahkan hotline nomor WA kami di situ, sehingga ketika ada kesulitan lupa mungkin udah lama nggak menggunakan, belum kesimpan passwordnya, bisa menghubungi WA di nomor yang kita siapkan di aplikasinya itu. Sehingga jadi nomor itu nomor yang bisa dihubungi nempel di aplikasinya, iya, nanti bisa kita bantu di situ, bisa kita resetkan passwordnya dan seterusnya, bisa kita tangani di sana. Risetnya berarti dia operator yang di balai gitu. Tapi itu mungkin itu sesuatu kekurangan. Betul. Tapi kan sudah ada mitigasinya. Iya. Jadi itu bukan sesuatu yang merepotkan juga sih, Mas. Iya. Jadi, karena juga nggak perlu datang ke sini kan? Iya, langsung WA langsung jadi password barunya. Itu beberapa kelemahan. Oke, Mas, sekarang kita mau bicara tentang dampak sama manfaatnya, Mas, yang diperoleh oleh pengguna SIM OPT. Baik, jadi pengguna SIM OPT ini kan sangat beragam ya, Mbak ya. Jadi baik dari kalangan memang benar pengguna maupun juga petugas yang bagian entry itu juga pengguna. Kemudian termasuk kami ini juga selaku admin juga pengguna. Iya. Jadi termasuk juga stakeholder, pimpinan-pimpinan yang kami juga pengguna gitu ya. Jadi sangat heterogen ya penggunanya. Tapi secara umum dengan adanya SIM OPT ini, efek yang bisa kami rasakan selaku tim yang ditugaskan untuk mengelola data itu sangat terbantu, karena dengan itu kita bisa menyajikan data itu dengan cepat, dengan tampilan yang menarik dan informatif. Itu sangat terbantu sekali untuk penggunanya, bagi kita ya di internal balai ya, seperti itu. Kemudian bagi skala yang lebih luas terkait dengan kebijakan, maka dengan adanya SIM OPT ini, maka kebijakannya diambil oleh pimpinan-pimpinan di atas sana ya, itu akan lebih terarah gitu dan tepat guna. Katakan misalkan ada mau bantuan tuh pengendalian hama apa seperti itu, atau penyakit apa di tanaman apa, maka akan kemudian berbasis data. Mana provinsi mana atau kabupaten mana yang memang serangannya tinggi. Nah, itu yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan pengendalian seperti itu. Nah, ini sehingga tidak salah sasaran seperti itu. Ada dasarnya. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir mungkin yang ketiga, salah satu dampak yang bisa kita rasakan adalah karena dengan fitur peramalan ini yang kita siapkan itu bisa digunakan untuk upaya-upaya preventif dari petugas bekerja sama dengan petani dan juga dengan dinas untuk mengendalikan, sehingga apa yang diramalkan, apa yang diprediksi itu tidak terjadi, kan ada upaya-upaya pengendalian seperti itu. Jadi misalnya kalau mau ada serangan hama di Kabupaten Situbondo misalnya gitu ya, kita sudah menyiapkan langkah-langkah preventif untuk mencegah supaya di situ tidak eksplosif OPT-nya gitu ya, Mas. Gitu. Peringatan dini lah seperti itu. Itu beberapa yang bisa kita dapat impact atau dampak dari SIM OPT. Kalau ini, Mas, selama ini dari 10 tahun terakhir ini, apakah pernah ini ya, tentunya dalam monitoring itu terlihat gitu, Mas, jumlah orang yang mengakses SIM OPT cenderung meningkat apa landai-landai aja gitu? Iya. Jadi di fitur yang ada khususnya bagi kami di admin itu memang ada statistik kunjungan ya, akses berapa pendaftar. Jadi kalau saya lihat trennya ya, di awal-awal dulu memang sangat sedikit, tapi di 2-3 tahun terakhir ini cukup banyak, tapi relatif stabil gitu ya. Boleh dikatakan kalau per bulan itu rata-rata aksesnya itu 700 akses data setiap bulannya. Kalau pengguna rata-rata 1 tahun itu sekitar 30-an lah pengguna baru loh ini ya. Jadi pengguna baru. 30 pengguna baru yang daftar setiap tahunnya gitu ya. Jadi itu ini. Tapi itu bisa diakses ini ya, Mas, sampai ribuan kali kan gitu. Iya, jadi pengguna baru, pengguna lama itu yang jelas mereka tidak ada batasan waktu menggunakan ini. Selama aplikasi ini masih ada ya tetap mereka bisa gunakan. Jadi kalau ini itu sudah diakses berapa kali? Kalau di websitenya Balai itu kan juga terdeteksi. Terdeteksi juga ya. Kalau di SIM OPT itu terdeteksi nggak, itu sudah berapa kali akses gitu? Sudah, ya itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau pernah seperti tahun lalu ya, tahun lalu itu rata-rata aksesnya per bulan itu 300 akses. Akses di sini itu berarti kan kita membuka data ya, salah satu data yang ada di aplikasi itu ada 300 akses per bulannya rata-rata. Itu cukup banyak ya, Mas, mengingat aplikasi ini kan
terbatas penggunanya hanya orang yang berkecimpung di dunia OPT dan perkebunan gitu ya Mas. Kemudian Mas, ini kan layanan publik ya Mas, SIM OPT ini. Ini gimana ceritanya ini Mas, layanan SIM OPT ini bisa meningkatkan kualitas layanan publik gitu Mas? Iya, betul. Jadi kita saat ini juga kan sudah masuk ISO ya, layanan ISO 91 yang memang menuntut kita untuk bisa apa yang kita kerjakan, apa kita tulis, apa yang kita tulis juga kita kerjakan. Betul nah, itu memang tidak gampang dan memang kita upayakan. Alhamdulillah 2 tahun ini kita temuannya hampir tidak ada, bahkan ataupun 1 itu minor gitu ya. Jadi apa namanya itu layanan aplikasi dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Yang mungkin yang bisa saya sampaikan yang pertama adalah dengan adanya SIM OPT ini akses informasi lebih cepat dan akurat gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa dengan adanya SIM OPT ini informasi itu mudah dan cepat untuk kemudian didapatkan serta kita jamin akurasinya seperti itu karena mereka tadi seperti saya sampaikan ada sistem validasi datanya juga. Jadi itu yang pertama, jadi meningkatkan kualitas dari kecepatan dan akurasi dari informasi yang kita berikan. Yang kedua adalah kecepatan dalam proses penanganannya gitu ya. Dengan adanya laporan ini kan kita mudah untuk melakukan penanganan dengan adanya informasi data. Oh, ada di sana serangannya mulai indikasinya meningkat, maka kemudian nanti ke penanganan, ada respon, ada ketanggapan di situ. Kemudian bagaimana tindakan preventif yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga di era informasi keterbukaan seperti ini ya, maka ini sangat penting sekali transparansi dan akuntabilitas. Jadi kita silahkan siapapun boleh mengakses aplikasi ini kan gitu ya. Jadi dan juga tiap tahunnya juga kita diaudit gitu ya terkait dengan SIM OPT ini sehingga terjamin gitu lah Mas, validasi data dan sebagainya gitu. Kemudian juga dengan adanya aplikasi ini itu juga bisa tadi ya saya sampaikan bahwa memudahkan, membantu para pengambil kebijakan untuk tadi merumuskan atau mengambil kebijakan bantuan pengendalian atau apapun itu, bagaimana supaya lebih efisien, tepat guna, tidak kemudian salah sasaran. Seperti itu salah satu atau beberapa layanan kami itu mampu untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Kalau tadi SIM OPT dibilang dia memangkas waktu untuk layanan publik, itu berarti waktu kita mendaftar untuk bisa mengakses SIM OPT-nya Mas, itu ada ini nggak Mas, dia standar waktunya itu berapa waktu gitu dari kita daftar kemudian di ACC sama operatornya gitu, berapa jam atau berapa hari? Jadi di ISO kami itu di ininya itu ada standar mutu ya yang kita tetapkan. Iya, maksudnya standar mutu ya. Sasaran mutunya gitu ya. Sasaran mutunya itu kita ada 2 hal. Jadi ada 2 hal. Yang pertama adalah terkait updating data. Jadi kita pastikan data kita itu sebisa mungkin ya update terus gitu, jangan sampai kemudian sampai terlambat. Nah, kita ada standarnya itu ya, setiap triwulan itu tidak boleh sampai ada yang terlambat. Alhamdulillah tahun lalu itu 96% ya capaian ininya terkait dengan itu ya. Jadi hanya 1 kali saja provinsi yang kemudian terlambat selama triwulan 2024 ya, 2021 sampai 2024. Jadi bisa mencapai target. Kemudian untuk yang kedua itu adalah kecepatan layanan. Nah, standar kita adalah 7 hari. Setelah melakukan registrasi itu yang bersangkutan atau calon pengguna itu kita verifikasi untuk kemudian dapat akun dan bisa digunakan. Tapi seringnya itu nggak sampai 7 hari gitu ya, sehari itu sudah bisa gitu ya. Gitu itu ya aja ya. Dan kalau misalkan sebelum 7 hari itu butuh segera, misalkan 2 hari kok belum ada respon dari admin, mungkin kan admin lagi di dinas luar atau apa, belum sempat buka. Nah, itu bisa menghubungi WA. Ada beberapa kejadian yang seperti itu, 1 atau 2 kali seingat saya itu menghubungi, Pak ini saya tadi daftar, mohon dibantu ini. Nah, kemudian kita cek, kayak gitu. Berapa orang sih operator yang ini Mas? Ada secara nomor ada 2. Oh 2. Ada 2 operator untuk yang kita ini. Jadi kalau saya misalnya pas ini mungkin satunya gitu ya. Jadi ada 2 nomor yang bisa dihubungi, dikontak. Ketika tadi itu mungkin kok belum diaktifasi sama operator atau adminnya. Nah, itu bisa menghubungi nomor WA-nya kayak gitu. Itu berapa tim yang menangani SIM OPT ini, berapa Mas orang? Secara umum praktisnya 3 ya. 3 orang admin untuk yang mengelola ini. Harusnya 3-3-nya di sini ya. Iya. Ini lagi repot. Gitu ya Mas. Membantu ini entry. Terus Mas, ini untuk selanjutnya Mas, selain juga kita pemeliharaan rutinnya setiap tahun gitu, punya rencana pengembangan ke depan nggak? Iya, jadi di era yang sekarang begitu cepat sekali perubahan, maka ya kita harus
selalu melakukan inovasi-inovasi. Tadi kan juga tentunya saya sampaikan ya ada beberapa kelemahan. Nah, ke depan ya harus ada tindakan pengembangan dan kita sudah list ya. Poin-poin apa yang perlu ditambahkan, perlu dikembangkan, diperbaiki dari SIM OPT ini. Kalau saya list itu mungkin ada 10 sampai 11 item yang mungkin perlu dikembangkan di SIM OPT ini. Dari pengalaman ada masukan saat audit dari pelanggan, termasuk dari pengguna operator yang entry data itu ada beberapa masukan, termasuk dari admin juga, sesama admin. Nah, ada masukan banyak sekali, mulai dari perbaikan dashboardnya. Kemudian tadi kan saya sampaikan itu dilihat sekilas tadi ya, banyak sekali menu kan, atau sekian berapa ya, banyak tadi lupa, 9 atau berapa menu, itu coba kita rampingkan sehingga pengguna itu tidak bingung ini pakai yang mana ini ya, menu yang mana, kadang mungkin bingung. Nanti kita coba rampingkan. Lebih dipercantik dan lebih disederhanakan. Simpel, kita buat lebih simpel tapi datanya tidak mengurangi informasi yang diberikan. Karena ada beberapa menu itu yang kadang beririsan. Maka kita coba rampingkan sehingga lebih padat seperti itu. Nah, itu kedua. Kemudian juga kita sempurnakan menu-menu data monitoring untuk pemantauan real time, kita sempurnakan biar kita bisa memantau situasi terkini di lapang gitu ya. Itu kita coba kita sempurnakan. Kemudian kita sempurnakan juga menu-menu seperti checklist data yang masuk biar bisa terpotret langsung, sekali klik terpotret mana ini petugas yang belum masuk mengirimkan laporan. Nah, kayak gitu. Selama ini checklistnya satu persatu. Kabupaten ini cek, kabupaten ini cek. Nah, kayak gitu. Nah, ini harapannya ke depan bisa lebih sekali klik bisa semuanya bisa terlihat mana-mana yang belum masuk datanya. Dan banyak lagi ya fitur-fitur yang lain termasuk peramalan ini. Kita udah ada peramalan nih, tapi masih belum puas dengan yang kita sajikan. Yaitu adalah kemarin waktu ada ini dari Irjen menanyakan ini bagaimana evaluasi ramalan ini seberapa akuratnya. Nah, ini kita di aplikasi ini masih belum bisa menampilkan ramalan untuk yang kemarin gitu ya. Ramalan kita langsung fokus ke depan terus, tapi belum mengevaluasi. Iya. Katakan kita mau cek nih. Ramalan tahun kemarin ini bagus nggak sama hasilnya itu melenceng jauh nggak? Nah, itu nanti kita sempurna. Akurasinya betul. Nanti bisa kita lihat, kita bisa pilih di situ ramalan di 2024 kemarin disandingkan dengan data realnya seperti apa akurasinya. Sebenarnya kita berharap nggak akurat. Karena kan kalau akurat kan berarti kan nggak ada upaya itu. Artinya harapan kami itu data realnya itu lebih rendah daripada peramalannya. Harusnya kayak gitu. Kalau sampai ramalannya tinggi, kemudian kejadiannya tinggi sekali, itu kan berarti kita gagal gitu. Gagal berarti, nggak ada gunanya, nggak ada impactnya, dampaknya. Nggak guna gitu datanya, Mas. Betul, Terus ini Mas, SIM OPT ini kan tadi Masnya bilang datanya itu dijadikan dasar untuk proses-proses mitigasi yang lain. Jadi data yang di sini dipakai untuk layanan apa saja Mas di balai ini? Contohnya kayak tadi data serangan ini. Kemudian kita mitigasinya layanan apa lagi yang terlibat di situ? Oke, baik. Mungkin bisa saya jawab ya. Jadi teman-teman di balai ini kan banyak sekali POPT. Juga di balai ini kan banyak mengembangkan rakitan teknologi yang aplikatif yang bisa nanti diaplikasikan oleh petani. Teman-teman juga membuat sebuah pengembangan APH seperti itu untuk mengendalikan hama penyakit. Dalam mengawali kegiatan mereka, pasti mereka mesti menanyakan atau menentukan lokasi mana yang kemudian akan dipilih untuk kegiatan tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan mengakses data di SIM OPT ini. Seperti itu. Jadi lokasi mana yang serangannya banyak. Melakukan kegiatan kayak pengembangan metode tertentu itu data dari SIM OPT nih yang dipakai. Acuan awalnya di situ menentukan lokasinya mana. Tanya di SIM OPT serangan katakan hama kewangwung Jawa Timur ini paling banyak kabupaten mana. Maka nanti kegiatannya di kabupaten itu. Seperti kayak tahun kemarin Tulungagung. Itu orientasinya banyak itu kewangwungnya. Maka kemudian ada tindakan gerdal hama kewangwung, pengendalian hama gitu ya Mas. Di Tulungagung. Nah, itu kan awalnya dari data SIM OPT ini memang serangannya tinggi di sana. Gitu. Kemudian Mas, dari tadi nih kita kan selalu mengatakan nih, narasumber kita tadi mengatakan kalau layanan SIM OPT itu menyediakan data dari area wilayah kerja Balai Surabaya. Betul. Balai Surabaya itu wilayah kerjanya mana ini Mas yang ada datanya gitu, mulai dari provinsi mana ini? Jadi kalau di pelindungan ya, itu wilayah kerja Balai ini kan 8 provinsi, yaitu mulai Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja,
Jawa Timur, Bali, NTB sampai NTT. Oh, cuma Gitu. 8. 8 ya itu. Jadi coveragenya di situ. Kalau di wilayah luar itu maka di-handle oleh mungkin balai yang lain. Ya, balai Wilayah perkebunan Sumatera, yang lain, iya, ya. di Sumatera ada balai Medan, kemudian di Ambon ada balai besar Ambon. Di Pontianak ada Pontianak ya. Pontianak juga. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Mas? Cukup saya kira ya. Mungkin ya pesan kami ya sebagai yang mengelola aplikasi ini gitu ya. Jadi sobat-sobat perkebunan yang mungkin membutuhkan data maupun informasi terkait dengan nama penyakit OPT perkebunan, maka silahkan untuk mengakses, mendaftarkan di aplikasi ini. Nanti bisa kita aktifasi dan silahkan bisa dilihat, diunduh di ini ya, fitur-fitur yang ada, data-data di situ terkait dengan serangan nama penyakitnya. Baik itu bisa diakses mulai menggunakan ini grafiknya, kemudian petanya, ramalannya, silakan. Oke. Itu tadi segitu banyaknya manfaat yang bisa diperoleh, maka manfaatkanlah itu ya Mas. Iya, udah gratis gitu kan. Manfaatkanlah itu untuk pengembangan perkebunan kita. Betul, ya Mas ya. Sebagai perkebunan saya. Perkebunan jaya. Gitu katanya. Baik, sahabat perkebunan Surabaya, sudah berakhir podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk pembangunan perkebunan selanjutnya ya Mas ya. Amin. Gitu. Terima kasih narasumber yang sudah datang, sama-sama. Mas Arief. Iya, semoga pekerjaannya semakin ringan karena adanya aplikasi SIM OPT ini. Baik, demikian sahabat perkebunan, sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama narasumber yang lain tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Arief.